Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BMA dimanapun berada. Kali ini saya akan coba menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang yang terakhir ya, tahap akhir yaitu jurnal pembalik. Nah, di sini nantinya akan saya gunakan datanya yaitu data jurnal penyesuaian. Data ini saya peroleh dari PDBMA ya, PDBMA. Kemudian nantinya semua pencatatan transaksi yang ada di sini akan saya periksa dan saya akan pilih mana yang memang termasuk ke dalam jurnal pembalik. Jadi tidak semua pencatatan akun yang ada di sini itu harus kita lakukan jurnal pembaliknya. Jadi harus ada kita analisa dulu. Nah, ketika sudah dianalisa, maka baru kita bisa melakukan pemindahan ke jurnal pembalik. Apa salah satu syaratnya, yaitu ketika munculnya akun-akun real ya pada saat dilakukannya jurnal penyesuaian, maka itu akan kita lakukan penjurnalan baliknya. Nah, contohnya seperti ini ya, ini kan beban gaji, kemudian akan muncul yang namanya utang gaji. Ini utang gaji kan adalah akun real, maka nanti ini pasti kita akan lakukan jurnal pembalik. Kemudian yang kedua yaitu piutang pendapatan. Piutang pendapatan ini adalah akun real juga, muncul akun real di sini. Nah, kemudian nanti kita akan lakukan jurnal baliknya juga. Nah, kalau sudah kita temukan mana-mana saja akun-akun atau pencatatan yang memang harus kita lakukan jurnal pembaliknya, maka kita bisa buat seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah beban gaji karyawan. Tadinya dia posisinya di debit, nanti akan saya rubah jadi di kredit, dan begitu pula utang gaji ini tadinya di kredit akan saya rubah menjadi berada posisinya di debit. Nah, dia seperti ini nantinya. Oke. Nah, ini dia contohnya. Oke. Jadi di sini utang gajinya di debit, kemudian beban gaji karyawannya di kredit. Nah, nominalnya sama-sama Rp500.000. Kemudian di sini ada piutang pendapatan. Piutang pendapatannya di debit, kemudian pendapatan komisinya di kredit. Nominalnya itu Rp350.000. Jadi kalau kita akan membuat jurnal pembaliknya, maka kita akan buat seperti ini. Pendapatan komisinya jadinya di debit, kemudian piutang pendapatannya jadinya kita buat di kredit. Nah, nominalnya Rp350.000. Oke, jadi kalau misalnya akun-akun atau catatan yang memang untuk dibalik itu sudah semuanya kita pindahkan kemari, maka ini sudah dinyatakan selesai. Nah, kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah menjumlahkan posisi debit dan menjumlahkan posisi kredit. Nah, setelah dijumlah, maka nanti akan kita peroleh nominalnya itu sebesar Rp850.000. Nah, di sini kita lihat posisi debit dan kreditnya sama ya, berarti sudah seimbang, dan ini sudah dinyatakan benar. Oke. Nah, sahabat BMA dimanapun berada, beginilah cara kita dalam melakukan penyusunan jurnal pembalik ya. Jadi nantinya saya harapkan sahabat BMA juga sudah tidak bingung-bingung atau pusing ya, bingung atau pusing dalam melakukan pencatatan jurnal pembaliknya. Intinya yang perlu kita miliki adalah jurnal penyesuaian. Karena apa? Karena nanti data kita memang berasal dari jurnal penyesuaian. Dan kemudian kita pahami apa-apa saja akun-akun yang memang perlu dibalik. Ya, karena kalau sudah kita paham apa-apa saja akun-akun yang termasuk ke dalam jurnal pembalik, maka nanti kita akan mudah untuk melakukan penyusunan jurnal pembaliknya seperti ini. Oke, baik sahabat BMA dimanapun berada, saya kira untuk penjelasan tentang jurnal pembaliknya sudah cukup jelas, dan saya yakin pasti sahabat BMA juga sudah paham bagaimana cara melakukannya secara mandiri. Dan beginilah proses kita dalam melakukan siklus akuntansi perusahaan dagang, mulai dari jurnal umum hingga pada akhirnya jurnal pembalik. Oke, sahabat BMA dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya sudah melihat video saya ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di penjelasan-penjelasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai ketemu.